Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Siarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam Dialog Hai Bali Ken. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk kembali membahas isu-isu terkini dan bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Anda juga nanti dapat berinteraksi, memberikan tanggapan dan juga beratensi di via telepon dan juga WhatsApp 081 139999790. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemeriahan dari Lovina Festival tahun 2025 ini. Karena Lovina Festival merupakan salah satu ajang tahunan yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan untuk tahun ini, isu apa yang akan disuarakan dalam Lovina Festival dan kira-kira apa dampaknya untuk pariwisata dan juga untuk berbagai kemeriahan dan juga event ini berdampak apa untuk ekonomi di Kabupaten Buleleng. Kami akan membahasnya bersama dengan Bapak Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Buleleng, Bapak Agus Widya Suputra. Selamat pagi Pak Agus, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sebelumnya Salam Pak sehat selalu Kabid ya. sudah hadir pagi ini Ya, tengah sama-sama. kesibukannya. Pak Kabid tidak sendirian, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Kabid Produksi Perikanan DKPP Buleleng, Ibu Maria Cornelia Bara SPI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada. Ya Bu. Salam sehat selalu. Ibu mungkin berkenan lebih dekat dengan mic-nya. Terima kasih sebelumnya sudah datang Ibu Maria ya, Bu Kabid ya, di tengah kesibukannya berkenan untuk menyapa pendengar RRI. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa ikut beratensi, bisa menyampaikan pertanyaan ataupun Anda mempunyai masukan-masukan lain untuk Lovina Festival mungkin ya sebagai masyarakat. Nah, Anda bisa ikut bergabung di 081 139999790 dan juga di via telepon di 24644. Saya mau ke Pak Kabid terlebih dahulu sebelum saya ke Ibu Maria. Pak Kabid, ini Lovina Festival kan merupakan ajang tahunan yang sudah Betul. diselenggarakan setiap tahun begitu. Iya. Tahun ini Pak, apa yang menjadi penunjuk diferensiasi daripada Lovina Festival tahun-tahun sebelumnya ini? Silakan Pak Kabid Oke. bisa memberikan gambarannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi untuk sebenarnya Lovina Festival yang tadi udah disampaikan ini udah yang ke-11. Dan kita sempat pada saat pandemi kita sempat off dulu, dan 2023, 2024 kita mulai lagi, dan sekarang udah yang ke-11. Nah, festival kali ini, Lovina Festival kali ini kita mengangkat tema The Magical Lovina. Jadi tidak hanya Lovina tapi beyond sekitar juga. Dan kenapa kita mengangkat tema magical ini dalam rangka agar bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang karena selama ini turis itu tertarik dengan sesuatu hal yang magis atau yang ada aura-auranya, aura magisnya. Sehingga kita ingin mencoba itu, dan dalam festival kali ini kita mengangkat sesuatu atau tradisi yang sifatnya sakral, yang mungkin bisa ditampilkan. Ada yang sakral yang tidak bisa ditampilkan, ada sakral yang bisa ditampilkan. Nah, kali ini kita ingin menampilkan, contohnya seperti salah satu tradisi di Buleleng ini yang mungkin jarang orang tahu juga. Ini ada salah satu tradisi perang prakpak itu dari Desa Padang Bulie, itu ingin kita tampilkan juga. Dan memberikan suguhan yang menarik kepada tamu. Dan kali ini memang pelaksanaan Lovina Festival kali ini
kita bersama dengan masyarakat Lovina ini yang sangat mendukung, dan ada hal yang baru yang kita alami pada saat pelaksanaan Lovina Festival kali ini, yaitu supporting dari teman-teman stakeholder dan masyarakat Lovina ini sangat luar biasa. Dan ini yang memang kita harapkan. Yeah. Kalau pelaksanaan event itu sebenarnya kita pemerintah kan trigger awal aja. Jadi beberapa event mungkin dari pemerintah yang melaksanakan, selanjutnya dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Contohnya seperti pemutaran. Yeah. Nah, dulu kan triggernya dari pemerintah, tapi sekarang pelaksananya itu udah mandiri. Yeah. Kita harapkan Lovina Festival untuk ke depan akan seperti itu. Jadi ini tidak top down, tapi bottom up. Yeah. Jadi masyarakat untuk masyarakat sekitar. Dan ini berbicara Lovina Festival, tentu saja ini adalah salah satu event kepariwisataan yang reguler dan terbesar di Kabupaten Buleleng. Dan dan syukurnya Lovina Festival kali ini menjadi salah satu event nasional yang sudah masuk ke dalam kalender event nasional. Jadi Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata salah satunya adalah Lovina Festival. Dan mungkin nanti di bulan November itu ada pemutaran Bay. Jadi syukur sekali di Buleleng ada 2 event kepariwisataan yang sudah diakui secara nasional, dan Astungkare sampai sejauh ini Kementerian sangat support untuk kegiatan ini. Kemudian kegiatan-kegiatannya mungkin lebih kita kurasi, dan kita sudah samakan visi dengan stakeholder terkait, stakeholder kepariwisataan, bahwa event Lovina Festival ini adalah memang murni menyuguhkan sesuatu tampilan untuk wisatawan asing dan wisatawan domestik luar Buleleng. Jadi fokus kita di sana dulu, sehingga beberapa konten acara itu kita memang tidak tidak mengundang artis, tidak mengundang artis yang cukup membawa massa banyak gitu. Ya, karena itu mungkin ya evaluasi kita juga mungkin ada beberapa wisatawan yang mungkin merasa tidak nyaman dengan keramaian seperti itu. Jadi kita memang benar-benar kurasi bersama dengan tim untuk bagaimana ini suguhan yang diberikan ini memang murni untuk wisatawan, dan sekaligus juga tenan-tenan UMKM, baik itu kuliner, kriya, fashion, itu juga merupakan semua binaan Dinas Perdagangan dan tradisi ciri khas dari Kabupaten Buleleng. Kita memang mengurangi yang namanya pedagang-pedagang yang mohon maaf sebelumnya yang fast food, yang mungkin yang tidak mencirikan tradisional. Jadi seperti itu. Jadi memang ini kita ingin mencoba mengemas event ini supaya lebih segmennya benar-benar tercapai untuk wisatawan. Oke, baik. Pak Kabid, ini menarik karena memang kalau berbicara Lovina Festival kan memang dia latar belakangnya adalah pantai, kemudian ada kekayaan alam yang ingin ditunjukkan di sana begitu ya. Saya mau ke Ibu Kabid terlebih dahulu. Ibu, kontribusi untuk bisa memperkenalkan kekayaan laut kita dalam Lovina Festival itu bagaimana, Bu Maria? Kalau kita melihat dari potensi bahari yang ada di Kabupaten Buleleng itu kan kita termasuk salah satu kabupaten yang memiliki pantai terpanjang itu di Provinsi Bali. Jadi dengan wilayah pesisir yang tadi saya sebutkan itu cukup panjang, jadi berbagai potensi yang ada. Jadi untuk menunjang kegiatan kita di Lovina Festival ini, jadi kita mencoba untuk tahun ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng berkolaborasi dengan panitia dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Kita mengadakan lomba perahu layar, yang mana lomba perahu layar ini dilatar belakangi oleh tradisi dan budaya dari masyarakat pesisir itu sendiri. Jadi seperti kita ketahui bahwa dari zaman dahulu nenek moyang kita kan sudah terkenal sebagai orang pelaut. Jadi zaman dulu juga kita para pelaut itu menggunakan perahu yang menggunakan layar. Jadi itu ingin kita bangkitkan atau kita hidupkan kembali tradisi budaya yang sudah ada. Di samping seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa
kita ingin membangun kembali tradisi-tradisi yang ada. Jadi tradisi budaya yang ada. Jadi dalam lomba perahu layar ini kan kita menggunakan layar. Jadi cukup tradisional. Karena zaman sekarang sudah semakin minim orang yang menggunakan layar dalam kegiatan perikanannya misalnya. Terus untuk kegiatan wisata baharinya. Jadi itu kita coba angkat kembali untuk salah satu sisinya untuk menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Buleleng, yang mungkin akan mempengaruhi perekonomian ya masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Buleleng. Gitu. Oke, selain ada pertunjukan seni di sana, ada juga perlombaan-perlombaan Pak Kabid ya. Betul. Kemudian apalagi Pak Kabid yang mungkin bisa menjadi salah satu trigger masyarakat mengetahui Lovina Festival ini ternyata Lovina budaya yang dipadu-padankan dengan kekayaan bahari kita di sana. Ada tidak acara yang spesifik selain lomba perahu layar ini yang menunjukkan ciri khas itu dalam Lovina Festival tahun ini, Pak Kabid? Ya, aktivitas dan konten kegiatan di selama Lovina Festival ini memang kita combine antara modern dengan tradisional. Jadi tradisional yang mungkin kegiatan yang kita lakukan ini seperti yang tadi disampaikan Bu Kabid, seperti lomba perahu layar. Jadi masyarakat atau wisatawan tuh tahu bahwa seperti ini loh ada apa namanya tradisi budayanya. Kemudian sapi gerumbungan, kita eksebisi tidak lomba. Jadi eksebisi ini dalam rangka juga wisatawan supaya bisa menikmati atau bisa juga mencoba bagaimana mereka menaiki sapi ini dengan ciri khas kita berbeda. Karena di tempat lain kan ini lomba ya, balap. Jadi kalau di Buleleng ini paling berbeda, bagaimana sapi itu menari dengan baik, seragam kakinya. Jadi itu yang kita tonjolkan. Kemudian tradisi-tradisi lain seperti wayang wong yang sudah diakui dunia itu kita tampilkan juga. Kemudian tradisi Buleleng joget kita juga tampilkan. Nah, tradisi konten tradisi ini kita combine dengan kegiatan-kegiatan modern. Kegiatan modern seperti coloran. Itu karena coloran ini kenapa kita juga munculkan di Lovina Festival ini juga antusias wisatawan asing juga cukup besar di sini. Karena mereka sekaligus juga ingin menikmati aktivitas olahraga sambil mereka menikmati suasana yang pemandangan yang selama mereka lewati. Kemudian kegiatan modern lainnya seperti mancing. Jadi mancing ini sebenarnya sangat menarik atau sangat berpotensi dalam meningkatkan PAD. Kenapa? Peserta mancing ini kebanyakan dari luar Buleleng. Nah, otomatis mancing ini dimulai jam 4 pagi. Otomatis mereka kan sudah menginap satu malam. Jadi kita udah dapat nih kebagian nih dari pajak hotel restorannya, kita sudah dapat di sana. Nah, sebenarnya selain kita memperkenalkan tradisi budaya kita, ini juga sebagai salah satu upaya kita dalam rangka meningkatkan okupansi hotel kita selama 4 hari ini. Jadi dalam 4 hari, Astungkare beberapa travel agent juga sudah mulai menghubungi kita untuk menanyakan detail rundown-nya dan sebagainya untuk mereka bisa membuatkan paket wisata. Paket selama berada di Buleleng. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang ada di Lovina Festival. Kemudian wisatawan bisa melakukan apa saja ketika pagi selama tidak ada kegiatan di venue, mereka bisa membuat paket wisata. Jadi seperti itu. Jadi kita memang combine antara tradisional dan modern di sini dalam rangka segmen pasar itu. Ada target mungkin dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perputaran uang selama Lovina Festival ini, Pak Kabid? Ya, kalau target sih sebenarnya ini bisa dari berbagai sektor ya, dari mungkin sektor yang terdekat itu adalah UMKM yang berjualan di sekitar area venue, kemudian pedagang. Yang terbesar ini adalah dari sektor hotel, karena mungkin beberapa hotel sekitaran Lovina saat ini di tanggal itu sudah full. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan target perputaran ekonominya di sana. Ya, baik. Ini menarik. Jadi dampak dominonya juga bukan hanya untuk memperkenalkan pariwisata kita, tapi juga berdampak
signifikan untuk Betul. perekonomian kita Ya. begitu. Saya mau kembali ke Ibu Kabid. Bu Maria, kalau melihat tadi memang ada beberapa potensi yang ingin dikembangkan untuk potensi bahari kita begitu, untuk sajian kulinernya misalnya seperti itu. Karena kan banyak wisatawan yang pengen tahu, oh kalau di Buleleng ini bagaimana ya olahan dari potensi kekayaan bahari kita begitu. Silakan Bu Maria. Untuk kegiatan nanti selain lomba perahu layar, Ibu, ada kegiatan gemar ikan, Ya. gerakan memasyarakatkan makan ikan. Jadi kami dari Dinas Ketahanan dan Perikanan akan melakukan suatu kegiatan, Bu. Jadi ada semacam bakar sate itu. Nanti sate itu akan dibagikan ke masyarakat atau pengunjung ataupun wisatawan yang ada di lokasi. Jadi tanggal 27 Juli direncanakan kegiatan dimaksud bersamaan dengan lomba mancingnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, mungkin saat lomba mancing kan banyak pengunjung yang datang. Terus tidak saja orang dari Buleleng, juga bisa orang dari luar Buleleng yang datang maupun dari wisatawan mancanegara. Itu mungkin nanti kita akan perkenalkan bahwa potensi perikanan kita banyak. Jadi salah satunya kita kenalkan melalui bakar sate itu yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu untuk mungkin kalau kita sekarang di Kabupaten Buleleng, Ibu, untuk kuliner kan sudah banyak, Bu. Jadi sudah kita terkenal juga dengan kuliner ikan bakarnya. Mungkin itu bisa nanti dipromosikan saat di area Pantai Binaria itu sampai dengan Kaliasem itu mungkin ada beberapa stand yang menyiapkan kuliner yang berbahan dari ikan. Iya, baik, menarik ya Bu ya. Selain bisa ikut lomba memancing, lomba perahu, kita bisa juga makan ikan. Ya, mungkin teknis dari lomba perahu ini bagaimana Bu? Apakah yang boleh mengikuti berarti yang kesehariannya menggunakan perahu atau masyarakat luas juga bisa ikut? Untuk peserta lomba perahu layar tidak kita batasi, Bu. Jadi peserta boleh dari masyarakat umum, juga dari para nelayan binaan kami. Juga tidak menutup kemungkinan dari para wisatawan itu sendiri. Jadi kriteria atau kategorinya itu sudah kami sebarluaskan bahwa boleh, karena teknis dari lomba itu kan dalam satu jukung itu ada 2 peserta, 2 orang. Jadi 1 orang bertugas sebagai jokinya dan 1 orang bertugas sebagai nakoda. Jadi teknisnya bisa yang 2 orang itu boleh masyarakat nelayan, boleh masyarakat umum bergabung sama wisatawan mancanegara yang berminat ikut lomba, tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti lomba. Dan lomba itu masih kami buka, Bu, pendaftarannya gratis dan masih dibuka sampai tanggal 20 Juli tahun 2025 ini. Oke, baik. Ini menarik karena juga bisa melibatkan warga negara asing ya, turis-turis yang sedang yang sedang berlibur ke Buleleng boleh mengikuti, tidak menutup kemungkinan. Iya, baik. Baik, ini menarik pendengar penyelenggaraan Lovina Festival tahun ini begitu ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid akan menggabungkan dari tradisional dan juga modernnya begitu. Dan kemudian juga banyak hal-hal menarik yang ingin ditampilkan seperti pengenalan budaya adat istiadat dan juga tradisi-tradisi yang ada sebenarnya di Buleleng tapi sudah jarang dipentaskan, nanti juga akan dipentaskan di Lovina Festival. Kami undang atensi Anda di 24644 untuk yang ingin bergabung, ingin bertanya atau mungkin Anda mempunyai tanggapan dan juga masukan-masukan untuk penyelenggaraan Lovina Festival jika berkaca daripada penyelenggaraannya tahun-tahun sebelumnya. Kami undang atensi Anda di 081 1399 9790 dan juga di via WhatsApp ya, bisa Anda langsung kirimkan WhatsApp Anda. Langsung ikut bergabung di via telepon juga kami nantikan untuk atensi Anda di 24644 ya. Kami nantikan hingga pukul 10 waktu
waktu Indonesia Tengah. Baik, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung, saya mau kembali lagi ke Pak Kabid. Pak Kabid, ini menarik Pak Kabid, kalau bisa dikatakan ini sudah ke-11 begitu ya. Sudah ke-11 dan juga dampaknya juga kita lihat begitu bagaimana untuk Lovina begitu. Nah, kemudian yang menarik di sini mungkin dari masyarakat banyak yang berbicara, wah ini Lovina Festival apakah hanya seremonial saja begitu. Nah, untuk acaranya seperti apa nanti rundown-nya begitu. Apakah memang ada seremonial di setiap harinya atau mungkin seremonial di awal saja atau bagaimana ini Pak Kabid? Ya. Jadi untuk agenda atau rundown-nya kegiatan mungkin nanti kita akan share di media sosial kita, di Dinas Pariwisata, Facebook Dinas Pariwisata dan seluruh platform media sosial kita untuk kita share rundown-nya. Tapi untuk sebagai gambaran kita ingin menyampaikan bahwa di hari pertama itu kita memang menginvite dari SKPD, dari PKK, dari desa, ibu-ibu Dharma Wanita Desa itu kita mengundang untuk mereka ikut turut berpartisipasi dalam tari Panjembrama Masal. Nah, untuk sampai sejauh ini sudah terdaftar 55 grup, yang satu grup itu terdiri dari 10 orang. Jadi sudah 550 orang yang akan ikut terlibat tampil dalam tari Panjembrama Masal. Itu sebagai opening kita. Opening supaya gaungnya Lovina Festival ini semakin luas lagi. Kemudian untuk seremonial memang kita adakan acara seremonialnya di hari pertama dan hari terakhir pada saat opening dan closing. Karena pada saat opening ini rencana Ibu Menteri Pariwisata ataupun Bu Wakil Menteri, karena beliaunya juga berasal dari Buleleng, beliau sangat sangat antusias sekali dan ingin sekali untuk hadir untuk Lovina Festival. Jadi kita ingin memberikan membuat sebuah acara seremonialnya juga untuk pembukaan, untuk bagaimana kita menyampaikan bahwa ini Lovina Festival sudah mulai dari hari ini. Jadi itu sebenarnya fungsinya untuk opening. Kemudian untuk hari berikutnya itu memang dalam setiap harinya itu ada konten-konten kegiatan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tari wayang wong, perang perakpak, mebarong legendaris juga, gong kebiar legendaris juga akan mebarong, rencana antara Bontieng dengan Eko Waki Banjarpaketan. Kemudian joget, kita juga ada tari gambuh. Jadi tari gambuh ini banyak yang nggak tahu nih. Ini sebenarnya tari sakral yang asalnya dari Buleleng. Nah, itu kita ingin coba tampilkan juga. Kemudian kecak juga kita ingin tampilkan. Dan perlu diketahui bahwasannya untuk penyelenggaraan Lovina Festival kali ini kita menggunakan skema 2 venue di Tasikmadu dan di Binaria. Nah, untuk di Binaria ini kita memang lebih ke bagaimana untuk tampilkan modern. Dalam artian karena kita tidak bisa memprediksi nih wisatawan ini sukanya tradisional atau modern. Ada yang wisatawan yang sukanya nonton kesenian, ada juga wisatawan yang suka nonton band, DJ. Nah, untuk mengakomodir tipikal wisatawan seperti ini, sehingga kita membuatkan 2 venue. Jadi untuk di venue Binaria ini memang lebih banyak itu akan suguhan konten modern. Jadi itu yang akan skema yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Lovina Festival kali ini, sehingga semua wisatawan terakomodir interestnya. Jadi passionnya dia itu ada, saya lebih suka musik loh, saya berarti dia stay-nya di Binaria. Saya sukanya nonton tradisional Buleleng, nontonnya di Tasikmadu. Tapi di Tasikmadu juga ada modernnya juga sih. Tapi untuk di malam harinya kita ada acara musik juga, Gostage kita rencana hadir. Kemudian beberapa band yang tadi seperti tadi saya sampaikan, mereka tidak punya masa terlalu banyak, tapi sesuai vibes-nya Lovina, seperti Freddie Marley itu yang pencipta lagu Lovina itu. Jadi vibes-nya itu memang vibes Lovina, bukan vibes yang mendatangkan masyarakat
banyak banget gitu. Iya, artinya ini berbeda daripada tahun sebelumnya Iya. ya Pak Kabit ya. Ini diferensi. Karena yang tahun lalu itu sempat viral karena ada salah satu artis lokal kita yang Iya, hadir sana betul. dan masanya luar biasa yang Iya, hadir. Betul. Dalam setiap harinya tahun kemarin itu hampir full semua yang di Tasikmadu. Itu sih salah satu. Ya, tahun ini itu tidak ada begitu ya Pak Kabit Ya ya. kita memang Minimalisir. dan bukannya tidak ini ya, tapi itu ada segmen eventnya berbeda. Karena event ini kan beda-beda segmennya. Kalau contohnya seperti HUT Kota ini segmennya kan masyarakat, menghibur masyarakat. Ya. Kalau Lovina ini segmennya pariwisata yang menghibur wisatawan. Jadi seperti itu. Kita Oke. memang segmented. Iya, ini juga perlu menjadi catatan juga ya Pak Kabit ya, gara-gara memang fokusnya di event tersebut, akhirnya menikmati pariwisatanya mungkin Iya. masyarakat yang ingin stay kemudian santai datang chill, itu ya. mungkin agak-agak Terganggu. Nah, Betul, mungkin ini adalah gebrakan baru. Kita akan lihat kira-kira Ya. kita akan compare bagaimana dengan tahun sebelumnya misalnya dengan tahun ini begitu. Dan kalau memang konsepnya seperti itu, mungkin masyarakat akan lebih bisa menikmati apa Iya, yang memang betul. ada disuguhkan dalam Lovina Festival seperti Iya, itu ya iya, Pak Kabit. betul. Baik, kita undang Pak Kabit dan juga Bu Maria, Bu Kabit, pendengar di 24644, silakan untuk Anda yang akan bergabung. Kami undang atensi Anda pendengar untuk 3 orang penelpon kali ini. Kita sapa di via WhatsApp terlebih dahulu, ada Pak Benson Andika. Selamat pagi Pak Benson. Selamat pagi, saya Sastu. Om Swastiastu. Pak Benson kali ini bersama dengan Pak Kabit Pemasaran dari Dinas Pariwisata dan juga ada Ibu Kabit dari DKPP Kabupaten Buleleng, Ibu Maria. Silakan Pak Benson. Oke, selamat pagi Bapak sama Ibu Kabit. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, bicara tentang Lovina Festival ya. Yang tadi yang menarik tentang makanan lokal yang diutamakan dalam tanda kutip dalam festival tersebut. Yang sangat setuju dengan hal tersebut ya. Karena dalam beberapa event yang entah diadakan oleh pemerintah atau sekolah misalnya ya, seringkali yang muncul itu bukan makanan lokal. Banyak sekali makanan yang dari luar lah, entah itu sosis atau dia makan makanan Korea dan sebagainya. Makanan fast food Jadi kalau begitu misal- ya Pak Benson ya? Iya, fast food. Nggih, fast food istilahnya. Jadi kalau misalnya memberdayakan makanan-makanan lokal, apalagi yang bersumber dari ikan, itu akan menjadi salah satu hal yang perlu kita apresiasi dan perlu kita kembangkan ke depannya. Oke. Nah, tapi di satu sisi, isu yang kita dengar adalah, khususnya kalau misalnya ditujukan kepada wisatawan ya, wisatawan yang rasa mendapat informasi yang cukup banyak tentang makanan yang ada di Indonesia. Isunya adalah makanan di Indonesia yang berasal dari laut itu mengandung mikroplastik yang cukup tinggi. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengedukasi wisatawan misalnya bahwasanya makanan kita tidak, kan mereka jadi juga ada rasa takut kan. Di satu sisi kita bangga yang kita dikonsumsi dalam konteks ini adalah makanan yang berasal dari laut, tapi di sisi lain juga kita dihadapan isu bahwa sumber makanan yang kita di laut itu kandungan mikroplastiknya tinggi. Mana untuk mengedukasinya mungkin ya, atau menjelaskannya mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 11 tahun pelaksanaan festival Lovina Festival. di Lovina misalnya, Lovina Festival misalnya, setiap tahun ada nggak kajian-kajian yang berhubungan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh festival tersebut. Kalau kemudian yang ditampilkan adalah keberhasilan, peningkatan ekonomi, hotel yang berisi dan lain sebagainya, itu kan jadi tidak utuh ya Mas ini sampaikan tanpa dibarengi dengan ini ada kerusakan ini juga. Contoh misalnya pengelolaan sampah. Sampahnya itu diapakan tuh? Pernah nggak dihitung sampah organiknya berapa, sampah anorganiknya berapa, diapakan, dibawa kemana sebagainya. Baik. Itu yang juga penting ya rasa biar tidak bias nih. Yang positif saja digaungkan dalam tanda kutip, tapi yang ini seolah ditutupi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Benson Andika untuk masukannya dan juga atensinya yang membangun ya. Saya harapkan untuk bisa memberikan atau melaksanakan Lovina Festival lebih baik lagi secara berkesinambungan. Kita sapa kembali pendengar di 24644 sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Kabit dan juga Bu Kabit. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Bungkulan. Dengan Pak Astawa di Bungkulan, silakan Pak Astawa.
Selamat pagi, Om Swastiastu, Mas Swastiastu. narasumber Swastiastu. yang sudah bersiap-siap akan mengadakan festival bunga untuk tahun 2025. Tadi kan siang dengar masalah kuliner nih. Nggih. Masalah kuliner. Tolong kalau masalah kuliner, terutama soal berasnya itu harus beras asli Bali. Nggih. Maksudnya sampun itu. Karena yang dengar Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian mengabarkan bahwa 10 provinsi yang ada beras oplosan. Nah, ini sangat merugikan bagi masyarakat. Nah, yang harapkan di sini betul-betul mungkin dari 10 provinsi itu sudah masuk ke Kabupaten Buleleng. Nah, kalau didengar oleh turis mancanegara, mungkin dia seperti kata Pak Benson tadi, dia tidak mau makan nasi dia. Untuk itulah tolong siapa yang terkait dalam hal ini betul-betul memberikan suatu jalan keluar, jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Apapun yang kita buat ini akan menjadi rugi, tidak ada gunanya. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung di 24644 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih buka di 24644. Untuk satu orang penelpon lagi ada Pak Made Ribawo di WhatsApp. Om Swastiastu, Pak Made, selamat pagi. Selamat pagi Pak Made. Iya, Pak Made. Iya, silakan Pak Made, ada yang ingin disampaikan untuk atensi penyelenggaraan Lovina Festival tahun 2025? Saya mengucapkan kepada narasumber, semoga Lovina Festival berjalan dengan baik, aman dan lancar. Membuat nama baik Buleleng, Bali. Rahayu. Baik. Terima kasih untuk Pak Made Ribawo begitu ya, memberikan support untuk penyelenggaraan Lovina Festival ini. Sudah 3 orang penelpon yang bergabung. Sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra dan juga kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Kabid dan Ibu Kabid Produksi Perikanan DKPP Buleleng, begitu ya, Ibu Maria Cornelia Bara, dan juga Pak Agus Widya Suputra. Ada 3 penelpon Bapak yang sudah bergabung tadi.
ada Pak Benson, kemudian juga ada Pak Stawe, dan yang terakhir ada Pak Madirimbawo. Kita akan tanggapi satu persatu. Dari Pak Benson terlebih dahulu, ini terkait dengan makanan fast food. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Agus di awal bahwa memang itu akan dikurangi begitu ya, akan dikurasi lebih baik lagi. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan dampak lingkungannya, seperti pengelolaan sampahnya nanti setelah adanya Lovina Festival ini akan seperti apa begitu ya. Silakan mungkin Pak Kabid bisa memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Pak Benson atas pertanyaannya. Jadi memang setiap tahun kita selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kita. Salah satunya itu Lovina Festival, dan yang selalu menjadi bahan evaluasi kita adalah timbulan sampah. Dan menjadi momok kita karena ketika timbulan sampah tidak diantisipasi setelah pelaksanaan event perharinya, itu sudah menjadi sorotan bagi wisatawan. Kenapa? Karena wisatawan sudah melakukan aktivitas di pagi hari untuk melakukan dolphin. Sehingga ini menjadi atensi serius kita, dan saat ini Lovina Festival ini salah satu event yang merupakan kolaborasi dari semua dinas. Dinas Perikanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan seluruh dinas ini berkolaborasi untuk kesuksesan penyelenggaraan Lovina Festival. Dan hasil evaluasi itu sudah kita antisipasi dengan cara kita akan memberikan himbauan dan mengedukasi kepada seluruh pedagang yang ada untuk tidak menggunakan plastik. Jadi ketika mereka dine in atau makan di tempat, untuk tamu misalnya makan di tempat, itu harus menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti ingke, kemudian pokoknya daun yang seperti itu. Jadi itu yang akan kita edukasi sehingga mengurangi timbulan sampah plastik. Kalau sampah organik ya pasti ada. Dan ingin kita coba di Lovina Festival kali ini agar para pedagang ini mengurangi penggunaan plastik dalam selama pelaksanaan event. Kalau evaluasi kita sebelumnya adalah, mohon maaf sebelumnya untuk pedagang fast food yang mungkin yang penggunaannya bahan-bahan plastiknya yang banyak. Contoh seperti minuman minuman, kemudian makanan-makanan yang menggunakan bahan plastik itu seperti sosis itu kan dibungkus sama plastik Mika. Nah, itu banyak kita temukan. Kemudian gelas plastik itu banyak kita temukan tahun lalu, dan itu memang setiap pelaksanaan event kita selalu menghimbau kepada pedagang, tolong dong dari kita bareng-bareng jaga event ini supaya bersih, supaya lingkungan kita juga terjaga. Sehingga setiap pelaksanaan event kita memang selalu ajak pedagang-pedagang ini untuk ikut pembersihan. Nah, ini yang terus kita rubah mindset pedagang itu supaya mereka lebih lebih aware lah terhadap isu lingkungan ini. Dan Astungkare untuk di Lovina Festival ini Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menyiapkan skema dalam rangka untuk bagaimana setelah pelaksanaan event Lovina Festival ini sampah ini sudah clear di seluruh event. Itu salah satu diferensiasi untuk Lovina Festival kali ini. Memang kita ingin mengedukasi dan menyampaikan untuk kepada pedagang agar tidak menggunakan plastik. Kalaupun nanti dibungkus itu bungkusan itu mungkin hanya kreseknya saja atau kahapanya gitu, yang kan itu kan dibawa pulang gitu. Oke, lebih minim untuk menggunakan plastik begitu ya Pak Kabid ya. Ini ya yang evaluasi kita, mohon maaf sebelumnya fast food ini yang kadang-kadang ketika mereka sudah membeli, sudah memesan, dibawa ke venue venue event, kemudian mereka duduk makan langsung taruh sampah di sana. Itu yang, dan itu kita tidak menyalahkan pedagang seutuhnya, tapi menyalahkan bagaimana mindset masyarakat kita yang masih kurang untuk lingkungan ini. Padahal ada tempat sampah dan sebagainya. Dan untuk kali ini juga kita menyediakan tempat-tempat sampah di beberapa titik disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup juga. Kemudian itu evaluasi ya, yang selalu menjadi evaluasi kita. Yang berikutnya
kuliner harus beras Bali. Terima kasih atas himbauannya, dan Pak Bupati juga kebetulan menghimbau supaya bisa juga salah satu diversifikasi dalam makanannya ini bisa menggunakan jagung. Jadi selain beras ada jagung juga. Jadi untuk ada diversifikasi lah di sana. Kemudian Pak Made Ribawo, terima kasih atas supportnya Pak Made, mohon doa restu. Dan untuk isu makanan laut yang plastik ya, mungkin bisa dijelaskan Bu, yang lebih kompeten. Terima kasih ya Pak Kabid ya untuk tanggapannya. Saya mau ke Ibu Kabid nih, Bu. Ini kan disoroti tentang penggunaan plastik begitu ya. Kemudian ini kan sangat berdampak jika memang terjadi lagi begitu kesadaran yang kurang, baik dari pedagang ataupun masyarakat, itu kan akan mencemari laut begitu secara tidak langsung karena eventnya dilaksanakan di pesisir pantai Lovina begitu. Nah, untuk dari DKPP sendiri bagaimana tanggapannya, Bu? Seperti tadi pertanyaan dari Pak Benson menyatakan bahwa ada keraguan dari pengunjung nanti yang akan hadir di Lovina Festival untuk makan makanan yang tersedia di arena itu, terutama yang berbahan dari laut. Dapat kami sampaikan bahwa mungkin untuk komoditas laut yang ada di Kabupaten Buleleng, dalam artian yang dihasilkan oleh nelayan kita ataupun petambak-petambak yang ada di Kabupaten Buleleng ini, kami secara rutin bersama dari Balai Karantina mengadakan setiap 3 bulan itu mengadakan uji laboratorium, Bu. Jadi kami mengambil sampel dari hasil-hasil tambak, hasil-hasil laut itu diuji lab ke Balai Karantina, dan Astungkare untuk produk kelautan yang dihasilkan oleh Kabupaten Buleleng masih aman, Bu, untuk dikonsumsi oleh kita. Jadi seperti tadi keraguan ada mikrotoksit, jadi itu bisa dikatakan kecil kemungkinan kalau kita memakai produk atau bahan baku yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Jadi kita dalam persiapan juga mungkin nanti kita akan memberikan edukasi kepada para UMKM ataupun nanti para pedagang kuliner itu untuk tetap menggunakan produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Buleleng. Jadi di samping kita sehat, lebih sehat, higienis, terus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Jadi kita mendukung kegiatan budidaya ataupun kegiatan perikanan yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi keraguan itu mungkin bisa kita anggap sangat minim ya untuk memakan kuliner dari Laut Buleleng. Iya, baik. Untuk suplai, misalnya suplai untuk produk-produk atau hasil dari perikanan ini untuk para pedagang yang ada di sana, itu mungkin ada nggak, Bu, stimulasinya dari DKPP sendiri? Kalau memang nanti ada permintaan dari penyedia kuliner yang akan berdagang atau berjualan pada saat event Lovina Festival, kami dari DKPP siap untuk memfasilitasi. Oke, baik. Berarti gayung bersambut ya, Bu ya. Jika ada permintaan itu pasti akan dilakukan. Dan juga tadi juga menerima support dari Pak Made Ribawo juga memberikan masukan juga ini Pak Made Ribawo kembali di WhatsApp. Kalau boleh memberikan masukan, trotoar di lingkungan Lovina banyak yang berlubang agar tidak membahayakan tamu dan pengunjung dan wisatawan yang datang ke Lovina Festival nih. Pak Agus, gimana Pak Agus? Karena ini kan yang dijual wisatanya begitu, dan ini menjadi salah satu kenyamanan juga para wisatawan misalnya. Silakan Pak Agus. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi masukan kami kepada pimpinan juga, karena berbicara kepariwisataan ini kan multisektor ya, tidak hanya berbicara di masalah bagaimana mendatangkan tamu, tapi infrastrukturnya. Tapi sektor multisektor ini kan sudah ada yang membidangi. Contoh misalnya dinas PU, karena mungkin ini jalan nasional, mungkin PU nasional dan sebagainya. Tapi itu sudah menjadi
jadi kajian juga ada mungkin dari Dinas PU kepada Dinas PU Nasional untuk bisa dilakukan pemenahan di sana. Tapi Astungkare kepemimpinan Bapak Bupati rencananya akan melakukan penataan kawasan Lovina mulai mudah-mudahan tahun depan ya, karena grand design-nya sudah ada. Astungkare dengan kepemimpinan beliau, Lovina yang menjadi salah satu ikon kepariwisataan kita di Buleleng. Bahkan Lovina lebih terkenal dibandingkan Buleleng. Karena kemana-mana saya selalu bertanya, Buleleng itu di mananya Lovina ya? Iya benar. Seperti Bali itu di mana Indonesia? Itu nyata begitu. Jadi itu ya, sehingga concernnya beliau adalah di Lovina ini mungkin. Astungkare didukung oleh seluruh masyarakat. Oke, terima kasih juga untuk masukan yang membangun dari Pak Made Rimbawo ya. Jadi pertimbangan juga untuk pihak penyelenggara dan pemerintah Kabupaten Buleleng memperhatikan hal-hal yang mungkin kecil tapi ternyata ini juga bisa mempengaruhi kenyamanan, kemudian long of stay. Length of stay-nya para tamu dan bisa wisatawan yang menikmati Lovina Festival. Dan tidak terasa juga ini Pak Agus, Ibu Kabid, kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini, kami akan meminta para narasumber untuk bisa memberikan closing statement terkait dengan penyelenggaraan Lovina Festival tahun 2025. Dari Ibu dulu terkait dengan lomba memancing dan perahu layarnya, mungkin Bu, silakan Ibu Kabid. Pemirsa RRI yang terhormat, ayo kita daftar lomba mancing dan lomba perahu layar, yang mana lomba mancing akan diadakan pada tanggal 27 Juli tahun 2026 dan lomba perahu layar tanggal 26 Juli tahun 2025. Pendaftaran lomba perahu layar masih kami buka sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2025. Kami butuh dukungan sehingga acara kegiatan lomba perahu layar dapat memeriahkan Lovina Festival dan dapat mendukung perekonomian di Kabupaten Buleleng yang kita cinta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Kabid atas closing statement-nya. Pak Agus, silakan bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi saya mewakili Bapak Kepala Dinas dan seluruh stakeholder dalam event Lovina Festival kali ini. Mohon doa restu kepada masyarakat Buleleng. Mudah-mudahan kegiatan Lovina Festival ini dapat berjalan lancar, sukses, dan tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang dapat merugikan citra pariwisata Buleleng. Dan mohon dukungannya agar melalui event ini Lovina dan Kabupaten Buleleng semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik itu domestik maupun mancanegara. Terima kasih. Baik, Pak Agus terima kasih, Ibu Maria terima kasih untuk waktunya. Kita harapkan semoga nanti Lovina Festival ini bisa berjalan dengan sukses dan juga bisa memberikan manfaat untuk pariwisata, kemudian juga untuk produksi perikanan di Kabupaten Buleleng, pastinya untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Buleleng. Jangan lupa ya untuk datang dan meriahkan Lovina Festival yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 ini. Akhirnya kita tutup juga untuk dialog pagi ini. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Maria, dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan, yang sudah memberikan atensinya juga kami ucapkan terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.